semua terjadi karena dalam hidup ini kita ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang pasti ketika kita punya kerinduan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka pasti ada harapan. Pasti ada impian yang Bapak Ibu dan Beta bawa untuk Tuhan. Dan sesuatu yang Bapak Ibu dan Beta lakukan ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terkait dengan firman Tuhan hari ini, Beta mau bilang for Bapak Ibu, anak-anak semua bahwa dalam ketong punya hidup ini, apa yang Bapak Ibu dan Beta inginkan, apa yang Bapak Ibu dan Beta cita-citakan, ketong semua ingin dia berhasil. Ketong semua ingin melihat ada sesuatu yang baik. Dan yang namanya berhasil itu pasti impian semua orang. Kalau mau tanya Bapak Ibu dan Beta mau berhasil atau gagal, pasti ketong semua akan bilang bahwa Beta ingin berhasil. Tidak mau ada kata kegagalan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan Beta. Karena dengan keberhasilan Bapak Ibu dan Beta semakin percaya diri. Ketong bisa melakukan apa-apa karena ketong merasa bahwa ketong berhasil. Tetapi ketika ketong gagal, pasti Bapak Ibu dan Beta ketong mulai melakukan sesuatu dengan berhati-hati. Dengan keberhasilan memacu Bapak Ibu dan Beta setiap orang untuk bagaimana meraih yang namanya impian. Kesuksesan itu. Itulah ciri-ciri orang yang ingin hidup di dalam sebuah keberhasilan. Dan perlu kita ingat bahwa keberhasilan itu bukan hanya diukur saja karena kita punya materi. Atau kita punya harta yang banyak, kita punya kedudukan. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keberhasilan itu juga bisa diukur dengan cita-cita. Keberhasilan itu juga bisa diukur dengan bagaimana dan seberapa banyak panggilan pelayanan yang Tuhan Allah berikan bagi Bapak Ibu dan Beta. Apa yang mau Bapak Ibu dan Beta lakukan? Kalau ketong melakukan dengan baik, pasti semua akan berhasil. Walaupun di muka ini tantangan ada. Firman Tuhan hari ini mau mengajak Bapak Ibu dan Beta untuk lebih banyak lagi kita belajar dan mengenal seorang pemimpin yang inspiratif di dalam perjanjian lama. Seorang pemimpin yang dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dan dia punya cita-cita, dia punya harapan untuk memperoleh keberhasilan. Dan pemimpin yang inspiratif itu Bapak Ibu adalah Nehemia. Nehemia ini Bapak Ibu, dia adalah seorang keturunan Yahudi. Namun dia bekerja di kerajaan Persia. Dia adalah orang yang taat dan setia kepada pemimpinnya, kepada raja. Dia patuh terhadap raja. Bahkan dia diberikan kepercayaan menjadi juru minum Bapak Ibu. Padahal di kerajaan Persia itu banyak orang-orang yang menurut mereka orang-orang yang pintar, orang-orang yang sukses. Tetapi Raja Persia memakai Nehemia untuk menjadi orang kepercayaannya.
Sebagai orang kepercayaan raja, Nehemia dia tidak lupa akan bangsanya. Kata orang Ambon bilang, makan kacang lupa kulit. Nehemia seperti itu. Walaupun dia sudah ada di tempat yang bagus, menjadi seorang yang dipercaya di kerajaan Persia, dia tidak pernah lupa akan kampung halamannya, tanah leluhurnya, yang pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi hancur. Nehemia dia tidak mau dan tidak ingin, dan dia tidak mau melihat penderitaan yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia ingin supaya mereka sejahtera. Dia ingin supaya mereka juga bisa berhasil seperti dia. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang Yahudi, orang Israel hancur. Bahkan tembok pertahanan kota Yerusalem juga hancur. Dan ini yang membuat orang-orang Israel patah semangat. Tetapi Nehemia dia punya hati sangat berbeda jauh dengan orang-orang yang kalau sudah mendapatkan tempat yang bagus, punya kedudukan, lupa. Saudara, Nehemia tidak. Dia datang dan berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah pekerjaan sebagai abdi raja Persia. Dia masih sempat membuangkan waktu. Dia masih dan sempat memberikan bangsa Israel kekuatan, semangat dan dorongan. Dia berdoa kepada Tuhan. Satu yang dia minta saat itu, pertama-tama Bapak Ibu, dia minta Tuhan mengampuni orang-orang Israel. Jadi Nehemia dia yang datang for manusia dulu. Dia datang for Tuhan. Dia minta Tuhan tolong umatnya yang saat itu ada dalam penderitaan. Dia datang dan meminta Tuhan, tolong Tuhan dengar setiap jeritan hati bangsa Israel. Nehemia melibatkan Tuhan di dalam apa yang dia lakukan untuk bangsa Israel. Dan kalau Bapak Ibu dan beta membaca mulai dari ayat pertama sampai dengan pasal pertama sampai dengan pasal 2 ini, bagaimana proses Nehemia. Dia ingin untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah hancur. Ketika dia melibatkan Tuhan Allah, Allah mengizinkan dia untuk membangun dan melakukan tugas panggilan dan pelayanan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai seorang ahli strategi, sebagai seorang pemimpin, ada 4 kunci keberhasilan. Kalau Bapak Ibu membaca, pasti Bapak Ibu akan temui. Ada 4 kunci keberhasilan dari Nehemia saat dia punya tekad untuk membangun tembok Yerusalem itu. Kita punya tema dalam minggu ini Bapak Ibu, untuk ada dalam pergumulan bersama adalah bertekadlah membangun bangsamu. Nehemia dia yang lupa, dia pun bangsa. Dia punya gunung tanah, katong bilang, orang Ambon bilang gunung tanah. Kunci keberhasilan yang pertama Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nehemia berupaya untuk mencari tahu
Dia mencari data-data yang akurat. Dia survei dulu kira-kira apa yang mau dia lakukan untuk tembok yang telah hancur ini. Menurut catatan ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12 itu, Nehemia dia berupaya untuk mencari data. Dia mengumpulkan dan menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Dan menurut catatan Alkitab, dia tidak memberitahukan itu kepada orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Mungkin kalau waktu itu dia suka tahu Bapak Ibu akan viral. Bersyukur waktu itu belum ada WA ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang atau bikin sesuatu baru punya rencana saja akan viral. Orang tahu, Nehemia tidak. Selama 3 hari dia berada di Yerusalem, dia tidak memberitahukan kepada orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Karena apa? Segala sesuatu yang dia lakukan itu, dia mengikuti petunjuk Tuhan. Dan ini yang luar biasa. Itu berarti Bapak Ibu jemaat, Nehemia dia tidak mengandalkan kekuatannya. Nehemia tidak mengandalkan kedudukannya sebagai orang yang penting di kerajaan Persia. Tidak. Dia tidak mengandalkan uang. Tetapi yang dia lakukan adalah dia mengandalkan Tuhan di dalam niat hatinya untuk kembali membangun tembok Yerusalem itu. Sehingga selama 3 hari dia datang dan menyelidiki apa yang terjadi. Bapak Ibu, katumpu rumah saja kalau tabakar, lalu suka tinggal akan sulama, ketemu datang dia akan kalau malam-malam juga pasti ketong takut, apalagi rumah itu dia besar. Tapi Nehemia dia tidak takut. Karena dia tahu dia punya misi, dia punya visi yang luar biasa untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu. Sehingga dia datang melewati berbagai terowongan. Kalau dalam catatan Alkitab di ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15 itu, bagaimana dia melewati terowongan-terowongan air yang gelap. Di mana pada saat itu Bapak Ibu namanya sudah hancur, pasti tempat itu dijadikan sarang penyamun, orang-orang yang jahat, binatang-binatang yang buas. Nehemia dia tidak takut. Dia punya tekad, siap untuk membangun kembali reruntuhan yang ada. Bagi Nehemia, apapun tantangan dalam dia punya misi ini, dia seng takut. Kalau ketemu bapak-bapak tentara punya apa slogannya, pele putus malintang patah. Seng takut dia. Biar dia diperhadapkan dengan situasi pada saat itu yang mencekam. Tetapi dia datang dan menyelidiki itu. Dan orang tidak tahu apa yang dia lakukan. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika dia mengetahui dengan jelas apa yang terjadi dengan tembok Yerusalem, maka dia membangun rencana. Dan rencana itu Nehemia menghadirkan Allah bersama-sama dengan dia. Hal yang kedua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Nehemia punya visi. Dan visi ini menuntun dia untuk tetap membangun kembali reruntuhan tembok Yerusalem. Dia katakan di dalam ayatnya yang ke-18, ketika
kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun dengan sekuat tenaga. Mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Visi dari Nehemia pada saat itu, dia ingin kembali membangun tembok Yerusalem. Dan visi itu dia sampaikan kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Jadi dalam ketong hidup ini Bapak Ibu, ketong juga harus punya visi. Ketong harus punya impian, ketong harus punya harapan untuk bagaimana ketong menjadi lebih baik di dalam hidup ini. Untuk bagaimana ketong memperbaiki yang tadi-tadinya sudah hancur, itu menjadi lebih baik sama dengan Nehemia. Walaupun dia diperhadapkan dengan tantangan. Hal yang ketiga, Nehemia itu dia sangat optimis di dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Tidak gampang Bapak Ibu membangun tembok Yerusalem. Bapak Ibu beta belum sampai di Israel, tapi kalau Bapak Ibu yang sudah sampai, pasti Bapak Ibu sudah lihat ya, bagaimana tembok yang kokoh itu dia bisa berdiri mengelilingi kota Yerusalem. Ya beta berdoa semoga Bapak Ibu dan beta ketemu semua bisa pilih ya Yerusalem. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Ketong harus punya tekad. Kalau Nehemia pun tekad membangun kembali Yerusalem, Bapak Ibu dan beta pun tekad ketong pilih ya Yerusalem. Ketong menyaksikan betul keseng. Apakah tembok itu hanya sebatas yang Bapak Ibu dan beta pun tembok seperti gereja ini, ataukah dia bangunan yang tinggi? Ya, Bapak Ibu. Itu tidak gampang. Tetapi Nehemia dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah, dia tidak mundur Bapak Ibu. Tetapi dia serahkan kepada Tuhan Allah. Dan dia punya prinsip bahwa bersama Tuhan dia bisa bangun tembok ini kembali. Bersama dengan Tuhan, Nehemia bersama dengan rekan-rekannya bisa membangun kembali tembok Yerusalem yang telah hancur. Walaupun Bapak Ibu, selain dia diperhadapkan dengan situasi lingkungan keamanan pada saat itu, ada orang-orang juga yang menjadi musuh dalam selimut. Sanbalat dan Tobia. Saat Nehemia dan teman-teman membangun kembali tembok itu, ada iblis, ada setan yang pakai lagi Sanbalat dan Tobia. Itu juga sama dalam ketumpung kehidupan. Beta pernah ketemu dengan salah seorang ibu yang dia mati bangkit. Dia bilang begini, Bu Pendeta, kalau ada orang yang datang lalu dia minta sumbangan untuk pembangunan gereja, Ibu biar 1.000 Ibu kasih. Begitu Bapak Ibu. Jangan Ibu sembunyi tangan. Jangan Ibu bilang seng ada. Bahkan jangan Ibu jadi provokator. Seperti itu. Sanbalat dan Tobia ini sudah menjadi contoh ketika Yerusalem ingin dibangun kembali, dipulihkan, ada iblis memakai mereka dengan kekuasaan mereka jadi provokator sana sini, penghalang. Mari Bapak Ibu, kita harap ketong yang hadir saat ini jangan ketong sama dengan Sanbalat dan Tobia. Jangan ketong hina Nehemia, jangan ketong olok-olok dia. Jangan hina orang-orang yang punya tekad membangun
apa yang menjadi milik Tuhan. Kita yang tahu apa yang nanti Tuhan berikan. Tapi mari belajar dari Nehemia. Ketika dia membangun kembali tembok Yerusalem, dia diberkati oleh Tuhan. Hal yang terakhir Bapak Ibu, dasar dari keberhasilan Nehemia membangun bait Allah, membangun kembali tembok Yerusalem adalah dia dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang sudah jadi panitia pembangunan gereja, punya pengalaman, mungkin di kampung, di mana saja. Jangan ketong baku bantah. Mari ketong datang dan serahkan for Tuhan. Diam itu emas. Mari ketong datang dan diam. Menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan, sama dengan Nehemia. Dia dekat dengan Tuhan. Dia menyerahkan tantangan yang dia hadapi, tetapi dia tidak mundur, karena dia tahu yang dia lakukan ini untuk kesejahteraan bangsanya. Dan itu dia punya visi. Sehingga di ayatnya yang ke-20 Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Sanbalat dan Tobia menghina dia, mengolok-olokkan dia, ya, menghambat pembangunan tembok Yerusalem, dia katakan, Allah semesta alam, dialah yang membuat kami berhasil. Itu dia punya sebuah komitmen dan janji iman. Nehemia dia tidak mundur. Dia tidak mundur selangkah pun walaupun tantangan. Bapak Ibu, beta buka, beta baca kisah tentang Sanbalat dan Tobia ini. Sangat seram mereka punya situasi saat itu, memprovokasi orang. Tetapi Nehemia dia tidak mundur selangkah, karena dia tahu Allah semesta yang mengizinkan dia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan dia punya tekad bahwa kami akan berhasil melakukan itu. Dan bukan dia saja Bapak Ibu. Mungkin kalau Nehemia sendiri juga dia yang mampu. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan, kami hamba-hambanya telah siap membangun tembok Yerusalem. Berarti bukan Nehemia saja Bapak Ibu, tetapi bersama dengan orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Orang-orang yang hati tulus, bukan hati yang munafik. Tuhan tahu Bapak Ibu dan beta pun hati. Tuhan tahu Nehemia, Tuhan tahu Sanbalat dan Tobia. Tuhan tahu orang-orang yang membangun tembok Yerusalem. Karena yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan umat. Tuhan tolong kita semua. Amin.